Inikah bukti Jokowi pro Cina? Masyarakat yang sudah keracunan agama disesatkan oleh mafia politik akhirnya kembali menjadi korban. Bukannya mereka diberi kesempatan belajar, tetapi malah digiring terus menuju ke kesesatan tingkat tinggi. So let's cut the bullshit and straight to the point. Kita bicara data dan bukan hanya cerita fiksi yang akan membuat masyarakat makin hari makin goblok, nggak bisa berpikir. Ya, mari kita mulai. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Indonesia setuju dengan Cina untuk menggunakan mata uang Chinese Yuan di dalam international trades antar mereka. Lalu muncullah booster-booster dan orang-orang yang mulai menggoreng situasi. Pertanyaan adalah, kenapa sih harus Yuan? Bagi mereka, Yuan itu dianggap sebagai lambang eksploitasi Cina terhadap bangsa Indonesia. Indonesia tidak punya berdaulat lagi, menjual diri ke Cina, Jokowi pro Cina. Ini yang tidak benar, tidak waras. Mari saya ceritakan dan Anda ambil pulpen dan buka otak Anda baik-baik untuk bisa berpikir sebagai seorang manusia. Yang pertama, kenapa sih harus Yuan? Mata uang ini dipilih untuk international trade antara Indonesia dan Cina. Tujuannya apa? Melindungi Indonesia dari kebuasan skandal perebutan tahta industri global antara USA dan China. Ingat baik-baik. Mari kita bicara pakai data dan bukan cerita fiksi atau opini daripada YouTuber-YouTuber yang semakin liar menggiring opini masyarakat untuk melawan pemerintah dan bernegatif thinking kepada negara. Yang pertama, kita akan melihat data tentang import dan ekspor China dengan Indonesia. Anda saat ini melihat, berdasarkan data tersebut, kita tahu bahwa suka tidak suka Indonesia dan China menjalin hubungan harmonis untuk import dan ekspor dengan nilai, Anda harus tahu, importnya saat ini mencapai 24,9 miliar US dollar, sedangkan ekspornya mencapai 19 miliar US dollar. Artinya, negara kita harus membeli US dollar untuk bisa bertransaksi dengan China. Demikian juga China harus mengkonsumsi US dollars untuk bisa bertransaksi dengan Indonesia. Mari kita berhenti sejenak. Kita pikir sekali lagi. Kalau tadi impor sebanyak 24 miliar US dollar dan ekspor hanya 19 miliar US dollar, tentunya ini menjadi angka yang selisih. 5,8 miliar US dollars itulah yang kita sebut dengan trade deficit. Ya, berarti selama trade deficit itu terus berlangsung, barang-barang Cina banyak masuk ke Indonesia, which is semua dari industri, retail, dan seterusnya. Apabila Anda memakai barang Cina, kalau Anda tidak suka ya buang saja ke laut barangnya, karena tidak bisa dipungkiri, mobil, pakaian, minuman, makanan, handphone, laptop, apapun itu, bahkan TV yang Anda sekarang sedang pakai untuk melihat saya, itu adalah made in China. Jadi, yang namanya trade deficit itu pasti akan terjadi. China adalah negara manufaktur terbesar di dunia yang juga memberikan banyak hutang pada negara-negara raksasa seperti Amerika, Eropa, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah kalau itu hutangnya dari Indonesia, Anda mengatakan bahwa Indonesia hutang ke Cina, menjual diri ke Cina. Tapi apakah Anda berpikir bahwa kenapa Amerika punya hutang miliar triliun rupiah kepada Cina? Tanda tanya besar kan? Kalau Anda benci Cina, sekali lagi, buang semua handphone buatan Cinamu, khususnya bagi kaum yang selalu rasis dan keracunan agama. Buang semuanya. Tutup acara ini, banting laptopnya. Tidak ada di belahan dunia ini negara yang tidak menikmati kehebatan dan manufaktur dari industri di Cina. Dengan fakta yang sangat jelas bahwa Indonesia masih melakukan hubungan dagang yang baik kepada Cina, maka akan sangat strategik apabila kita menggunakan mata uang Yuan untuk bertransaksi antara Cina dan Indonesia. Ingat, ada 24 miliar melawan 19 miliar US dollar yang menyebabkan defisit 5,8 miliar US dollar. Ya. Kenapa saya berkata bahwa strategik kita menggunakan Yuan? Karena Cina adalah mafia tukang manipulasi mata uangnya. Dengan terus-menerus melakukan devaluasi untuk menghajar musuh bebuyutannya, yakni Amerika Serikat. Ini yang Anda harus tahu. Kalau devaluasi dilakukan secara keseluruhan, mata uang regional di Asia pun akan ikut melemah, maka Indonesia akan terkena dampak masif pelemahan terhadap US dollar. Walaupun Cina yang devaluasi, tentunya rupiah akan kena hajar juga dan melemah makin jatuh terhadap US dollar yang disebabkan oleh terganggunya proses impor dan ekspor serta potensi defisit yang makin besar terhadap US dollar. Ingat, setiap kali Indonesia mau melakukan impor,
Indonesia harus membeli US dollar terlebih dahulu. Dengan kurs yang begitu lemah ya terhadap US dollar, maka defisit akan makin besar. Indonesia di masa tahun 2015 dan tahun 2019 masih menggunakan US dollar saat berdagang dengan China. Ketika pada saat itu terjadi devaluasi, perang dagang, dan Indonesia makin hancur defisitnya dan rupiah makin melemah. Luar biasa kan? Kalau Anda lihat, bagaimana dengan sekarang? Bagi saya ini seperti strategi hedging di tengah ketidakpastian Cold War antara USA dan China. Dari trade war akhirnya menjadi Cold War. Dengan bertransaksi menggunakan Chinese Yuan, maka apabila China sekali lagi melakukan gelombang devaluasi, seharusnya dampak pelemahan rupiah dari regional tidak akan terlalu besar karena kita tidak membeli US dollar untuk bertransaksi secara reguler ya terhadap China. Jika dilihat dari potensi current account deficit, ini akan sangat strategik. Artinya, jumlah import terhadap China secara quantity tidak lagi membuat rupiah harus merana karena pelemahan rupiah terhadap US dollar. Sampai sini ngerti nggak? Buktinya apa? Coba kita lihat grafik di layar Anda. Chinese Yuan terhadap Indonesia rupiah sejak 2015. Ini adalah monthly chart yang Anda lihat, di mana satu candlestick merepresentasi satu bulan. Hingga hari ini, sejak tahun 2015, hubungan dua mata uang ini cukup stabil dan cenderung sideways dibandingkan US dollar rupiah. Anda lihat lagi chartnya, yang sejak tahun 2015 sampai sekarang grafiknya 45 derajat menghadap ke atas, yang artinya bullish. Berarti rupiah melemah terus terhadap US dollar. So, dengan fakta ini, menurut kamu, Jokowi itu sebenarnya pro Cina, budaknya Cina, atau justru cerdik mengambil keputusan terbaik buat Indonesia, nyelip tuh ya, nyelip di antara pertikaian Cold War USA dengan China dengan cara melakukan hedging seperti ini, yang ternyata juga dilakukan negara-negara lain seperti Turki, India, Rusia, Iran yang jelas memiliki hubungan international trade dengan China. Silakan komen di bawah, Jokowi pro China atau pro Indonesia? Ya, yang kedua, saya kasih bocoran dikit ya. Jauh sebelum semua orang membahas tentang COVID, konspirasi, lain-lain, di YouTube sudah merajalela. Saya sudah menyapa Anda dengan video Big Restart Part 1 tahun 2017. Ya, tahun 2017, bukan cerita fiksi pansos di kala COVID untuk mendapatkan subscriber dan menjual produk-produknya di masa yang akan datang. Dan video tersebut saya update tahun 2020 melalui Big Restart number 2. Silakan lihat dulu ya cuplikannya. Kalau mau lihat full versionnya, silakan lihat di YouTube. Mari kita tonton. Secara keseluruhan kalau kita mau konekkan, semua terkonek karena politik, social culture, kemudian ekonomi itu semua menjadi satu. The big system restart akan terjadi dan Anda akan melihat kehancuran ekonomi tahap kedua yang dimotori oleh political crisis. Ini yang saya call tuh. Sudah terjadi, ada perang Cina melawan Amerika melalui trade war, dan itu sudah membuat kalang kabut para pedagang dan para pelaku ekonomi mengalami kesulitan. Ekonomi mulai tergoncang. Kalau Anda masih ingat, selama 2019 isunya adalah trade war. Inti dari semua kegaduhan pandemik itu, kalau saya benar dan masih inline dengan arah berpikir saya sejak tahun 2017, adalah pertempuran USA melawan China. Inilah perang dunia ketiga yang saat ini sedang terjadi. Anda tidak akan berharap perang dunia ketiga tembak-tembakan nuklir, no way. Trade war menjadi Cold War, kemudian munculnya pandemik yang diberi nama sebagai COVID-19. Sebenarnya apa yang ditempurkan? Catat baik-baik. Yang menjadi bahan pertempuran adalah the Made in China 2025. Di tahun 2025, China itu berencana untuk membuat Made in China menjadi global technology manufacturer yang high-end terhadap seluruh dunia harus mengkonsumsi barang-barang daripada China. Ya, dan ini diperjelas lagi globalisasi industri di China tahun 2035. Ini adalah cikal bakal munculnya semua usaha Amerika untuk membatasi gerak-gerik China hingga keluarlah COVID-19 yang disebut sebagai China virus oleh Trump yang diprotes banyak orang. Video Big Restart kedua tahun 2020, sebelum semua menyadari, saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya COVID-19 sudah ada vaksinnya. Waktu itu baru pandemi outbreak. Dan ini adalah dugaan saya virus buatan. Baru deh setelah itu video saya di-quote dan banyak orang yang membuat video serupa menjadi pansos dari COVID-19. Nah, nih lihat dulu potongan videonya.
Saya percaya bahwa sebenarnya vaksinnya sudah terdeteksi karena ini merupakan sebuah senjata biologi yang saya percaya ini merupakan biologi weapon yang dibocorkan. Tentu mereka juga sudah punya antidotnya. Jadi ini yang kita ketahui bahwa kalau ini memang konspirasi teori, maka antidotnya akan diberikan setelah mereka sudah puas untuk mengambil semua barang, baik itu di saham, baik itu mengakuisisi perusahaan yang sudah kolaps. So, terjadi kan apa yang saya lihat di awal Indonesia terkena pandemi pada saat itu belum PSBB. So, intinya apa sih sebenarnya? Dugaan saya, Amerika sengaja ingin menghajar kredibilitas Cina, menghancurkan industri Cina dengan menelorkan virus COVID-19 di kota industri, atau mungkin Anda tahu sebagai Wuhan, dan memprovokasi seluruh dunia untuk membenci China. Kenapa? Karena mereka tahu apabila tanpa massive plan seperti ini, maka China 2025 akan terrealisasi. Nampaknya mereka mulai berhasil. Di mana China saat ini gagal mencapai target sesuai schedule dan harus membuat the 14 5 years plan untuk mencapai globalisasi teknologi pada tahun 2035. Selain itu, Amerika berhasil memprovokasi untuk ikut memiliki sosial media China yang populer di Indonesia, yakni TikTok. Anda anak alay dari TikTok juga, Anda wajib nonton ini. Dengan ancaman, kalau Amerika tidak diizinkan memiliki saham atau dengan structure membuat company baru dengan kepemilikan di TikTok, maka TikTok akan di-ban masuk di Amerika. Akhirnya ancaman ban-banan terjadi. Waktu itu kasusnya sebelumnya Huawei dan seterusnya. Wah, kompleks banget deh pokoknya ya. Tapi yang jelas Anda harus tahu bahwa TikTok juga mulai diintervensi oleh Amerika. Ini adalah inti dari semuanya, guys. Inilah the real capitalism. Sampai kapan urusan USA dan China ini akan berakhir? Sampai mereka akan ketemu di tengah pada 2025 atau 2030. We will see. Dan Anda mendengar ini pertama dari saya, dan Anda akan selalu ingat Astronaci. Well, rich people, silakan komen dan bagikan agar teman-teman, orang tua, pacar, istri, kakek, nenek, tetangga bisa lebih sadar bahwa bangsa kita itu baru berusia 100 tahun. Baru seumur jagung dibandingkan dengan USA ataupun China. Be smart dan belajar sebelum menuding Pak Jokowi sebagai Presiden Plonga-Plongo dan Menteri Sri Mulyani sebagai Menteri Dungu. Anda yang dungu. God bless Indonesia. Semoga Anda sukses dan survive dari COVID-19.